Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan coaching supervisi untuk akademik bersama rekan sejawat saya Ibu Francisca Dita Damayanti yang biasa akrab dipanggil dengan Ibu Siska. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan coaching. Marilah kita laksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, selamat siang Ibu Siska. Selamat siang Ibu Wiwit. Ya, bagaimana kabarnya siang ini Ibu Siska? Puji Tuhan, luar biasa sekali. Ya, terima kasih Bu Siska atas kehadirannya dalam kegiatan coaching supervisi akademik ini. Baik Ibu Siska, pada kesempatan kali ini dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik yang akan saya laksanakan di kelas Ibu Siska, kelas 5A ya Bu ya? Iya, betul sekali Ibu Wiwit. Baik, dalam supervisi ini bertujuan nantinya akan membantu Bu Siska dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran Bu Siska. Ya, baik. Baik, untuk selanjutnya ini Bu Siska, saya ingin bertanya sebelumnya, apa yang Bu Siska harapkan ketika sesi praobservasi ini berlangsung Bu Siska? Ya, jadi pada praobservasi ini saya ingin sharing, berbagi tentang rencana pembelajaran yang akan saya laksanakan Bu Wiwit. Oke, kita hari ini akan melakukan sharing ya pada kegiatan supervisi akademik ini. Iya, betul sekali Bu. Kalau boleh tahu ini Bu Siska, materi apa yang akan Bu Siska sampaikan atau Bu Siska ambil untuk observasi besok? Untuk observasi pada supervisi akademik besok, saya akan mengambil materi volume balok. Oh, volume balok yang akan diambil Bu Siska untuk materi besok. Iya, betul. Berarti dan materi tersebut apa ada tujuan pembelajarannya? Mungkin Bu Siska bisa memberikan tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajarannya saya berfokus pada anak-anak mampu menganalisis cara mencari volume balok. Kemudian nanti anak-anak akan saya ajak untuk secara mandiri melakukan penghitungan pada volume balok. Oh gitu. Jadi Bu Siska tujuannya adalah siswa dapat menganalisis, kemudian mengetahui apa itu volume balok gitu ya Bu Siska ya? Ya, betul Bu. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu Bu Siska, ceritakan bagaimana skenario pembelajaran yang akan Bu Siska lakukan besok hari? Baik, untuk pada kegiatan pendahuluan pada apersepsi akan saya kaitkan, kebetulan karena materi sebelumnya adalah volume kubus, akan saya kaitkan bagaimana cara mencari volume kubus dan bagaimana cara mencari volume balok. Kemudian pada kegiatan intinya nanti anak-anak akan saya ajak untuk berproses mencari volume balok. Kemudian di akhirnya anak-anak akan saya ajak menyimpulkan bersama dan tidak lupa memberikan soal latihan itu. Oh begitu. Jadi pada intinya anak-anak dilibatkan secara langsung dalam pembelajaran Bu Siska esok hari. Iya, betul Bu. Keren ya Bu Siska ya. Kemudian
sampai hari ini apa saja yang telah Bu Siska persiapkan untuk kegiatan supervisi akademi besok? Untuk yang sudah saya siapkan sejauh ini adalah intinya materi, media pembelajarannya, dan tidak lupa RPP-nya, Bu. Oh gitu. Oke. Jadi Bu Siska sudah mempersiapkan segala kelengkapannya untuk supervisi besok. Baik, kalau begitu saya ingin tahu ini Bu Siska, menurut Bu Siska, ketika supervisi besok ada tidak hambatan atau gangguan yang mungkin terjadi pada proses supervisi? Kalau hambatan, saya rasa lebih ke kemampuan anak untuk menangkapnya ya. Karena seperti yang kita ketahui, kalau volume balok itu kan biasanya erat hubungannya dengan perkalian ya Bu Yuyut ya. Oh iya, betul. Nah, bagi beberapa anak itu jujur saja masih belum menguasai. Iya, perkaliannya mereka belum fasih lah. Ya mungkin efek pandemi juga ya Bu ya. Oh iya betul Bu. Iya. Gitu. Oh jadi di Siska kendalanya ketika anak masih belum menguasai dalam hal perkalian ya Bu. Iya, Karena betul kemarin hampir 2 tahun kita mengalami masa pandemi. Iya, betul sekali. Oke, kemudian Bu Siska. Kemudian untuk menghadapi hambatan dan gangguan yang sudah Bu Siska sebutkan tadi, kira-kira adakah strategi Bu Siska untuk mengatasi hal tersebut? Kalau strategi yang saya gunakan untuk menanggulangi hambatan tersebut, saya lebih ke konstruktivistik anaknya. Jadi biarkan mereka berproses, berusaha sendiri. Oh begitu. Jadi anak-anak berproses sesuai dengan kemampuannya sendiri. Jadi Bu Siska mengambil strategi anak-anak menemukan masalahnya sendiri seperti itu. Ya betul sekali Bu Siska. Oke. Kemudian saya kira apa yang sudah Bu Siska siapkan tadi sudah sangat bagus ya. Tinggal besok pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Baik. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan Bu Siska. Apa yang menjadi fokus pengembangan yang hendak dicapai Bu Siska terkait dengan pelaksanaan observasi besok? Ya, jadi fokus saya lebih ke strategi, yaitu konstruktivitasnya, dan juga semoga pembelajaran yang akan saya laksanakan itu bermakna bagi anak-anak. Oke, jadi berfokus pada pembelajaran yang bermakna bagi anak dan yang pasti sangat menyenangkan ya Bu Siska ya. Iya betul. Lalu dengan berfokus pada pengembangan seperti yang Bu Siska sebutkan tadi, kira-kira strategi apa lagi yang ingin Bu Siska capai? Strategi yang ingin saya capai tentunya medianya harus sesuai ya Bu ya. Gitu. Jadi semoga saja besok media yang saya buat itu memberikan pengalaman belajar bagi anak yang mampu mendukung pemahaman mereka. Ya, jadi Bu Siska ingin mengembangkan menggunakan media pembelajaran yang membuat anak lebih berfokus. Baik, sekali lagi Bu Siska saya akan tanyakan, seperti apa media pembelajaran yang digunakan Bu Siska untuk menyenangkan pembelajaran bagi anak? Ya, jadi nanti pada PowerPoint nanti akan saya tampilkan pada slide itu video cara mencari volume, lalu saya juga menyediakan alat peraganya. Jadi anak-anak bisa terlibat mencoba sendiri Bu. Wah, kayaknya sangat seru ya Bu Siska. Saya sudah membayangkan Bu Siska menyiapkan PowerPoint tentang video-video. Biasanya anak lebih tertarik ya Bu Siska ya dengan video, kemudian dengan benda-benda konkret seperti itu. Baik, mungkin ada yang lain Bu Siska? Ada yang mau menggunakan apa? Mungkin selain PPT, kemudian benda-benda konkret. Mungkin ada lagi Bu Siska? Sejauh ini selain PPT ya seperti biasa saya sajikan gambar-gambar saja Bu. Oh gitu, gambar-gambar yang kira-kira anak tertarik ya Bu Siska ya? Iya betul. Baik, saya rasa Bu Siska sudah sangat siap ini untuk pembelajaran esok ya, untuk supervisi ya Bu Siska ya. Semoga. Baik. Sekali lagi nih Bu Siska, saya ingin menanyakan Bu Siska, dari rencana-rencana yang sudah Bu Siska ceritakan tadi, kira-kira apa komitmen yang akan Bu Siska lakukan? Komitmen saya terkait hal tersebut adalah tentunya
meminta bantuan rekan sejawat lewat sharing akan rencana pembelajaran yang akan saya laksanakan. Kemudian juga menggali informasi dari berbagai sumber yang kira-kira relevan dengan apa yang saya lakukan dulu. Ya, terima kasih jawab banyak sekali informasi ya Bu Siska, apalagi sekarang banyak sekali internet yang menyediakan ya Bu Siska ya. Baik. Selanjutnya, kira-kira ada tidak atau Bu Siska butuh apa dan siapa yang bisa membantu Bu Siska untuk menjalankan komitmen tadi Bu Siska? Ya, jelas saya butuh rekan-rekan sejawat ya Bu Lydia. Saya merasa pengalaman saya jadi guru belum seberapa. Mungkin lewat sharing dan berbagi ilmu mereka bisa mendukung saya juga. Gitu. Jadi lewat sharing dengan rekan sejawat mungkin Bu Siska ada teman dekat rekan sejawat Bu Siska dari kelas 5 atau kelas 6 mungkin seperti itu. Bagi saya siapapun rekan saya adalah sumber pengetahuan bagi saya. Benar sekali. Oke Bu Siska, saya rasa sesi kita untuk pra-observasi ini cukup dan saya yakin Bu Siska pasti sudah sangat siap dalam mempersiapkan pembelajaran besok ya Bu Siska ya. Dan saya sekali mohon izin besok saya ikut di kelasnya Bu Siska untuk mengamati supervisi akademik Bu Siska. Siap Bu. Terima kasih Bu Siska. Baik, observasi saya, sampai ketemu lagi di sesi pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Terima kasih anak-anak sudah luar biasa pagi ini. Tadi kegiatan pagi terlihat antusias sekali ya. Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke. Hari ini adakah anak-anak? Bukan anak-anak. Hari ini adakah yang tidak masuk? Masuk semua? Oke, berarti lengkap ya 28 anak. Baik. Kalau pada pembelajaran kemarin kita telah mempelajari tentang kubus. Guru mau tanya. Yang kubus yang mana, yang hijau atau yang kuning? Yakin? Berarti setelah kubus kita akan mempelajari tentang apa? Betul sekali, tentang balon. Ruang selanjutnya. Nah, di sini Bu Guru punya benda-benda. Ada akuarium, ada tenda, ada kardus, ada kuda, ada bibit, ada pengap, ada tradisi, ada baju, ada topi, dan ada apa itu? Permen coklat. Nah, sekarang kelompokkan benda-benda kita berdasarkan jenis bangun ruangnya. Kira-kira yang satu kelompok dengan akuarium apa saja? Bagus. Loh, ada lagi? Sudah. Coklat? Permen coklat itu yang ini. Oh, tidak terlihat di sini. Iya. Oke. Selanjutnya yang kira-kira satu kelompok dengan rubik yang mana? Gadu. Sudah. Yang satu kelompok dengan tenda? Topi. Coklat? Permen coklat? Sudah? Grafikon? Satu kelompok? Baik. Sekarang akuarium betul sekali sekelompok dengan kardus. Penghapus. Lalu tenda satu kelompok dengan permen coklat. Rubik satu kelompok dengan baju. Terus ada tradikon satu kelompok dengan topi. Ya, ternyata tradikon itu berbeda bentuk
bangun ruangnya dengan tenda. Nah, akuarium bentuknya balok. Kalau tenda apa? Segitiga. Bangun ruang atau bangun datar itu? Bangun ruang. Jadi apa? Namanya Lalu untuk kubik bentuknya grafikon dan tadi namanya kerucut. Nah, tadi guru sudah menyinggung yang namanya bangun ruang. Berarti erat hubungannya dengan volume ya. Baik. Kok kita belajar volume kira-kira untuk apa loh? Supaya mudeng. Iya. Supaya kalau kedepannya anak-anak cita-cita mau jadi arsitek, mau jadi ahli tambang, anak-anak bisa menghitung volume bangun ruang. Misalnya ada bak, kan anak-anak harus bisa tahu ya volumenya berapa, tahu caranya. Baik. Akuarium, penghapus dan kardus merupakan contoh benda di sekitar kita yang berbentuk balok. Bisakah kalian menyebutkan 5 benda di sekitar kalian yang berbentuk balok? Ya, siapa angkat tangan? Sekitar kita. Yakin? Satu apa? Papan tulis. Aryo. Ini enggak yang apa yo? Itu loh Bu, yang di meja jam sisa. Yang di meja yang bersisa, yang kuning apa yang hijau? Kuning. Yang kuning baru 2. Terus oke. Buku 3. Sudah? Oh iya, kotak catur 4. Satu lagi Malika. Apa? Kotak obat. Oke. Meja iya dong. Sekarang dalam meja iya dong. Meja iya atau tidak? Iya. Mejanya kalau secara utuh tidak karena punya kaki. Tapi kalau bagian lacinya iya. Sekarang yang dimaksud balok apa toh? Karena anak-anak sudah tahu itu balok. Tapi balok itu apa toh? Ya, siapa? Yang mau berpendapat? Balok itu bangun datar atau bangun ruang? Bangun ruang. Berarti bangun ruang yang seperti apa? Ya, lonjong agak lonjong. Tadi yang berbeda sisi-sisinya ada berapa toh? Ada 6. Berarti 6-nya beda semua. Tidak. Terus yang berbeda sisi, yang berbeda mananya? Atau yang sama yang mana? Rusuk. Berbeda. Apa yang rusuknya? Panjang rusuknya berbeda. Rusuknya ada berapa? Rusuknya 12 nya beda semua. beda kalau nggak tahu. Ada 12 beda semua, ada yang sama. Kalau yang sejajar sama. Kalau yang sejajar sama, berarti balok itu bangun ruang yang bagian mana? Yang sejajar. Yang sejajar. Enggak, yang sejajar itu sama. Yang sejajar yang Yang rusuk sejajarnya sama ukurannya. Oke. Secara umum, balok adalah bangun ruang yang sisi-sisi berhadapan berbentuk persegi panjang yang berhadapan. Selain berbentuk persegi panjang, ukurannya juga bagaimana? Yang berhadapan atas dan bawah, depan dan belakang, ukurannya bagaimana? Sama. Nah, ciri-ciri balok mirip dengan kubus. Kok mirip? Kesamaannya apa? otak. Nah, terus Memiliki rusuk 12. memiliki 12 rusuk. Memiliki 8 titik. 8 titik. Mempunyai 8 titik sudut. Angka 11 titik sudut itu yang mana toh? Yang titik. Itu yang kubus. Kalau yang balok, oh berarti titik sudutnya ada berapa? Ada 8. Teman-teman setuju? Siapa yang masih bingung titik sudut yang mana? Titik sudut itu pertemuan 3 rusuk.
hadapan atau 6 sisi. Nah, untuk memahami perbedaan kubus dan balok, kita simak video berikut. Jadi dari video tadi kita dapat mengetahui bahwa perbedaannya terletak pada ukuran rusuknya. Nah, rusuk balok terdiri atas panjang, lebar, dan tinggi. Coba Vero maju. Panjangnya sebelah mana, lebar yang sebelah mana, tinggi yang sebelah mana? Panjang sebelah sini. Oke, tadi Vero menunjuknya seperti ini. Ini permukaan atau rusuk? Permukaan. Berarti sisi atau rusuk? Sisi. Berarti sudah tepat belum? Kurang tepat. Berarti Fahri coba. Rusuk panjang. Rusuk panjang dari kiri ke kanan. Betul, anak-anak? Sisi lebar. Yang mana? Jidawe. Sisi lebar. Ini sama sini. Betul? Salah. Kurang tepat. Oke. Berapa? Sisi lebar. Sisi rusuk lebar. Manakah yang disebut lebar? Sini sampai sini. Tadi apa yang dari kiri ke kanan? Panjang. Yang lebar yang mana? Bawah sampai atas. Betul? Tinggi? Iya. Lebar adalah dari depan ke belakang. Ini namanya lebar. Sedangkan tadi yang ditunjuk berapa? Dari bawah ke atas namanya tinggi. Jadi lebih jelasnya seperti ini ya. Panjang kiri ke kanan, lebar depan ke belakang, dan tinggi bawah ke atas. Nah, pada video tadi juga dijelaskan bahwa rumus untuk menghitung volume balok bagaimana? L kali P. Karena rusuk panjang dan rusuk lebar merupakan bagian dari alas, ya toh? Panjang dan lebar ini kan alas toh? Alas itu bawah. Maka bisa pula digunakan rumus P kali L kali T. Jadi luas alas yang bawah kali tinggi. Oke? Ada pertanyaan? Sekarang kita akan mencoba. Anak-anak siapkan buku kuningnya. Sampaikan contoh soal. Anak-anak usaha mengerjakannya. Ini
Baik, silakan tulis soalnya. Sebuah kardus berbentuk balok dengan ukuran panjang 32 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 20 cm. Hitunglah volume kardus tersebut. Silakan dicoba. Kita lihat satuannya, ya masih sentimeter, tapi itu volume, berarti harusnya pakai apa? Ditulis soalnya. 5 menit atau 8 menit? 5. Enggak seru. 5 berarti tengah-tengah pada 5 loh. Tengah-tengah jarak panjang 4 tadi. Masih basic ini levelnya. Jadi rumus dasarnya kan P kali L kali T. Bu, punya saya tidak ada bagian yang ini. Boleh. Langsung ya seperti ini saja, masukkan angkanya tanpa kurung, boleh. Tapi Faza kok pengen pakai yang kurung, yang ini nggak usah ditulis, boleh. Oke? Terus satuan volume, guru berulang kali mengingatkan. Di sini pas sekali Faza tulis sentimeter kali sentimeter kali sentimeter. Sentimeternya dikalikan sampai 3 kali. Berarti di belakangnya diberi angka 3 kubik. Bukan persegi, kalau persegi itu satuan luas. Contohnya sentimeter persegi. Lalu tadi waktu berkoreksi juga ada yang mengubah jadi liter. Oke, kita ingat kembali. Liter itu sama dengan apa? Desimeter yang kubik. Desimeter kubik. Jadi bisa berubah liter jika angka yang dikalikan dalam desimeter. Paham? Ada pertanyaan? Gimana? Enggak jadi. Baik. Nah, dari sini kita tadi sudah tahu bahwa hari ini kita belajar untuk mencari
Volume apa? Balok atau kubus? Balok ya. Nah, volume balok rumusnya bagaimana? Ada P kali L kali T. P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Jadi bedakan ya. L lebar dengan L besar itu luas. Bedakan ya. Nah, dari cara untuk menghitung volume balok ini, adakah kesulitan? Adanya, tapi belum dinilai. Belum dinilai. Tadi belum sampai sini kok. Saya ditutup. Kelewatan, maaf. Oke. Oke, maaf ya. Belum buka. Nah, ketika mempelajari cara untuk mencari volume balok ini, adakah kesulitan anak-anak? Tidak bingung? Dengan istilah luas, dengan istilah panjang, lebar, tinggi, tidak ada yang bingung? Tidak? Karena tadi Bu Guru sudah berkeliling, Bu Guru sudah koreksi, yang betul sudah Bu Guru beri tanda merah. Terima kasih sudah mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Terus yang belum, setelah ini Bu Guru keliling lagi. Oke? Ada pertanyaan untuk materi volume balok? Tidak ada. Baik, terima kasih perhatiannya. Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Pagi hari ini perkenalkan, nama saya Widowati PDR dari SD Pemilu Jawa 3 akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Francisca Gita Damayanti, dan kali ini saya akan ditemani oleh pengajar praktik saya Ibu Yarmini SPD. Di sini saya akan melakukan tahapan pasca observasi. Baiklah, mari kita mulai bersama-sama. Selamat pagi Bu Siska, Bu Yarmini. Selamat pagi Bu Wido. Bu Siska, bagaimana kabarnya? Luar biasa sekali hari ini. Baik Bu Siska, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi untuk supervisi akademik Bu Siska. Terima kasih, kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas Bu Siska, kelas 5A ya Bu Siska. Iya, betul sekali Bu Wido. Baik Bu Siska, saya ingin bertanya sedikit ini Bu Siska. Bagaimana perasaan Bu Siska hari ini dan perasaan Bu Siska setelah mengajar kemarin? Perasaan saya hari ini jujur lega ya. Yang namanya supervisi pasti ada deg-degannya. Gitu. Tapi ketika melihat respon anak-anak juga, saya juga senang karena saya merasa pembelajarannya cukup bermakna untuk anak-anak. Oh begitu, jadi merasa senang, lega dan bermakna ya Bu ya. Betul. Meskipun ada rasa deg-degan. Iya. Kalau boleh tahu ada apa itu Bu Siska? Ada rasa deg-degan. Deg-degannya
ya seperti biasa kalau kita dilihat orang lain kadang-kadang kita nggak pede ya Bu ya. Jadi takutnya nggak bisa memenuhi ekspektasi begitu. Oh begitu. Baik, tadi Bu Siska sudah menyampaikan deg-degan karena takut tidak sesuai ekspektasi ya. Baik, apakah proses pembelajaran kemarin itu yang sudah direncanakan sudah tercapai menurut Bu Siska? Kalau rencana sesuai dengan RPP atau skenario pembelajaran yang saya sampaikan, kurang lebihnya sudah, akan tapi ada beberapa yang terlupa. Misalnya di akhir saya tidak secara gamblang menyampaikan tugas mandiri anak-anak di rumah gitu. Jadi Bu Siska ada yang terlupa tidak menyampaikan tugas mandiri di akhir pembelajaran. Iya. Baik, mungkin bisa diceritakan Bu Siska secara keseluruhan dari awal hingga akhir kemarin proses pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Siska. Oke, proses pembelajaran seperti biasa, kegiatan pendahuluan, apersepsi, penyampaian tujuan dan motivasi. Kalau di RPP mungkin sudah disampaikan secara utuh, tapi ketika pelaksanaannya ya masih maju mundur ya Bu ya. Untuk pelaksanaan ya saya berharap anak-anak lancar dengan apa ya istilahnya pengetahuan awal mereka sudah bisa mendukung pembelajaran saya. Nyatanya beberapa anak masih ada yang istilahnya tertinggal ya. Untuk di akhir ya seperti yang saya katakan tadi, saya belum secara gamblang menyampaikan tugas mandiri anak-anak di rumah. Jadi menurut Bu Siska itu ada yang kurang ketika menyampaikan pembelajaran di akhir ya tugas mandiri anak. Baik, itu yang dirasa kurang oleh Bu Siska. Pasti ada nih yang dirasa sangat memuaskan ketika pembelajaran kemarin berlangsung. Bu Siska mungkin bisa diceritakan. Kalau yang memuaskan kan kemarin anak-anak saya ajak untuk mengenal bangun ruang balok ya. Jadi mereka tahu bedanya kubu sama balok itu dilihat dari apanya. Lalu kalau biasanya kan kita belajar tanpa media itu kan balok ya panjang, lebar, tinggi, hafalan seperti itu. Tapi ketika kemarin anak-anak saya ajak menunjuk mana atau panjang, oh dari kanan ke kiri, itu mereka jadi tahu lebar. Kalau bangun datar itu kan biasanya lebar atas ke bawah ya. Iya. Kalau bangun ruang itu kan atas ke bawah, itu adalah tinggi, lebar, yang depan ke belakang. Mereka jadi tahu rusuk-rusuk itu sebutannya apa saja. Jadi anak-anak sudah bisa mengetahui ya perbedaan volume balok dan volume buku. Ya betul. Baik, terima kasih Bu Siska. Nah, sekarang kira-kira menurut Bu Siska bagaimana pencapaian kompetensinya mungkin secara prosentase kemarin waktu pembelajaran Bu Siska? Kalau untuk secara penguasaan anak tahu cara menghitung volume balok adalah P kali L kali T, saya rasa 90% anak sudah mampu mengetahuinya. Akan tetapi kalau menghitungnya jujur saja masih ada beberapa anak yang kemampuan perkaliannya masih kurang Bu. Jadi luar biasa ya Bu, 90% itu hampir mendekati, berarti anak-anak sudah mulai paham. Iya. Hanya kekurangannya ketika anak-anak ada beberapa yang tidak menguasai di perkalian. Iya, kasih. Baik. Nah dari masalah tadi Bu Siska, kira-kira strategi apa yang belum Bu Siska lakukan untuk mengatasi tadi? Untuk mengatasi tadi, saya mungkin kembali ke cara yang dulu guru kita lakukan. Jadi anak-anak saya ajak untuk mencongak lagi Bu. Kita kembali lagi flashback, mengajarkan ke anak perkalian konsepnya seperti apa, perkalian bersusun, lalu istilahnya ratusan dengan puluhan, tambah lagi nanti tingkatannya seperti itu. Nah itu kan Bu Siska mengutarakan ingin seperti menghafal ya Bu Siska ya. Kalau seumpama ada anak yang kesulitan dalam menghafal, kira-kira bagaimana tindakan Bu Siska untuk mengatasi yang anak kurang dalam menghafal perkalian? Kurang hafal perkalian kemarin anak-anak yang memang kurang itu saya ajar memang untuk perkalian 1 sampai 5 silakan kalian harus menguasai banyak latihan. Akan tetapi ketika kita sudah bisa menggunakan tangan kita untuk jari matika, saya mulai ajarkan itu pada anak-anak. Jadi mengelompokkan gitu ya Bu Siska ya. Iya. Jadi mulai melakukan pembelajaran diferensiasi. Iya. Sekali sistem mengelompokkan. Kira-kira itu sudah mulai berjalan atau bagaimana Bu Siska? Ya mungkin sudah berjalan sudah, akan tapi saya merasa kurang efektif karena ya seperti yang kita ketahui
jam mengajar kita terkadang masih terbatas sekali ya Bu ya. Jadi kendalanya itu ketika jamnya kurang ya seperti itu. Iya, Bu. Nah, berarti kan bisa sudah menceritakan dengan kurangnya jam mengajar gitu ya Bu. Kira-kira ada lagi hambatan atau gangguan yang terjadi pada pembelajaran kemarin? Hambatan atau gangguan pembelajaran kemarin, jadi sebenarnya saya mempersiapkan media yang itu loh, ada balok satuannya. Oh iya, Yang itu, iya benda konkret itu, akan tetapi karena suatu hal kok kemarin tidak bisa digunakan. Jadi ada perubahan media, kebetulan ada video yang membantu saya untuk menjelaskan hal itu. Jadi istilahnya berubah strategi ya Bu. Jadi khususnya merubah strategi di pertengahan pembelajaran gitu ya Bu. Iya Bu. Kalau berdasarkan strategi yang sudah disampaikan Bu Siska, kira-kira apa komitmen Bu Siska untuk tetap untuk kedepannya lebih baik lagi seperti itu? Kedepannya tentunya saya menyiapkan semuanya lebih baik lagi, lakukan pengecekan sebelum pembelajaran ya Bu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan, akan tetapi ya semua yang kita rencanakan tetap harus ada plan B-nya. Jadi harus ada persiapan lain apabila ada kendala teknis atau apa. Begitu, baik. Nah dari komitmen yang sudah disebutkan Bu Siska tadi, kira-kira Bu Siska butuh apa dan siapa yang bisa membantu komitmen dari yang saya sampaikan tadi? Untuk membantu komitmen saya tentunya kalau siapa, banyak rekan-rekan saya yang bisa saya ajak untuk sharing, bisa saya ajak untuk menimba ilmu. Kalau apa, sekarang media itu luar biasa ya Bu Wido ya. Jadi mungkin saya memperbanyak pencarian yang mendukung pembelajaran saya begitu Bu. Kira-kira anak-anak kemarin waktu pembelajaran tertarik ketika video atau ketika anak-anak presentasi atau ketika anak-anak mengerjakan tugas kelompok Bu Siska? Kalau menurut saya mereka tertariknya ketika mencoba ya. Jadi kemarin ketika menunjukkan pada miniatur balok itu kan mereka pengen ya. Oh iya. Kayaknya yang belakang itu pengen berebut itu. Iya. Saya seperti itu. Lalu untuk presentasi, karena kebetulan anak-anak itu sudah saya biasakan untuk suatu jawaban kalian harus tahu alasannya, jadi prosesnya. Jadi apa ya, mereka terbiasa berpikir kritis juga Bu Wido. Tadi Bu Siska sudah menyampaikan berpikir kritis ya. Itu kalau saya lihat kemarin ada satu anak itu laki-laki yang duduk di paling pojok itu dia masih malu Bu Siska. Jadi ketika saya ayo siapa, dia sudah posisi benar langsung menunduk begitu ya. Itu kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Siska untuk membangkitkan anak itu biar dia lebih percaya diri? Kalau untuk anak-anak yang masih kurang pede, mungkin ya awal-awal tetap saya mintai untuk mengevaluasi jawaban teman. Jadi kira-kira kalau jawaban teman A, kamu setuju tidak? Alasannya apa? Mungkin cara membangkitkan berpikir kritisnya seperti itu Bu. Jadi membimbing anak untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan gitu ya, biar mengevaluasi dulu jawaban dari anak. Mungkin ada permasalahan yang dirasa oleh Bu Siska kemarin apa gitu Bu Siska? Ada kira-kira hambatan apa lagi yang dirasa kurang kemarin? Sejauh yang saya rasakan sepertinya sudah tidak ada. Sudah baik. Kemudian ini Bu Siska, setelah kemarin kita melakukan praobservasi, kemudian observasi, kira-kira apa harapan Bu Siska setelah kegiatan pasca observasi ini untuk kedepannya, terutama di pembelajaran Bu Siska yang lebih baik lagi ke depan? Harapan saya pembelajaran kedepannya tentunya yang lebih bermakna bagi anak ya, dan saya harap itu menyenangkan juga bagi mereka. Jadi tidak melulu saya sebagai guru yang mengajarkan ini, tapi mereka sudah bisa mengelola informasi sendiri. Gitu Bu. Mungkin bisa diberikan contoh seperti apa Bu, pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna itu seperti apa menurut Bu Siska? Kalau pembelajaran bermakna dan menyenangkan lebih ke disesuaikan dengan kebutuhan sekarang ya. Makanya kemarin di kegiatan motivasi itu saya sampaikan, kok kita belajar balok, mengapa? Karena barangkali ada anak-anak yang besok cita-citanya jadi arsitek atau penambang
atau apapun itu yang berhubungan dengan bangun ruang, anak-anak sudah punya fondasi dulu. Jadi didekatkan dengan apa ya, kehidupan nyata gitu. Gitu. Jadi memilih kebutuhan anak yang sesungguhnya seperti apa, seperti itu ya. Terima kasih Bu Siska. Baik Bu Siska, mungkin kegiatan pasca liburan ini saya rasa sudah cukup. Demikian kegiatan pasca observasi saya dengan teman bekas jawab saya Bu Siska dan pengajar Ibu ini. Lain kali kita akan melakukan kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.